Siapa sangka, seorang biarawati Kristen yang telah mengabdikan hidupnya di biara selama puluhan tahun, akhirnya menemukan cahaya Islam? Ia awalnya begitu yakin dengan keyakinannya, hingga suatu hari ia membaca ayat-ayat dalam Alkitab yang mengguncang hatinya. Ayat-ayat itu membuatnya bertanya, apakah benar Yesus adalah Tuhan? Ataukah Yesus sebenarnya hanya seorang hamba yang menyembah Allah? Dan inilah awal dari perjalanan spiritual yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang akhirnya membawanya kepada Islam, agama yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan akan ia peluk. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak cerita berikut ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang bisa membuka hati dan pikiran kita. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang sangat luar biasa. Sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, tentang bagaimana hidayah Allah bisa datang dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sahabat semua tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah lainnya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Kisah ini berawal dari seorang biarawati bernama Maria. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan Kristen yang sangat taat. Orang tuanya seorang penganut agama yang kuat, dan sejak remaja, Maria sudah bercita-cita untuk mengabdikan hidupnya di gereja. Setelah dewasa, ia akhirnya memutuskan masuk ke biara. Di sana, ia mempelajari Injil dengan sangat mendalam. Ia mengabdikan hidupnya untuk beribadah dan melayani Tuhan. Baginya, tidak ada keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun, semua itu mulai berubah ketika ia menemukan ayat-ayat dalam Alkitab yang justru membuatnya berpikir ulang. Suatu hari, ia membaca dalam Injil Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hatinya bergetar. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia menyebut ada satu-satunya Allah yang benar? Dan mengapa Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus? Bukankah seorang utusan adalah hamba, bukan Tuhan? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Maria mulai mencari jawaban dengan berdiskusi dengan pendeta dan sesama biarawati. Namun, setiap kali ia bertanya, ia justru diminta untuk tidak terlalu banyak berpikir. Iman itu percaya, bukan mempertanyakan, begitu jawaban yang sering ia dapatkan. Semakin lama, ia semakin merasa ada sesuatu yang tidak benar. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lama yang ternyata telah masuk Islam. Mereka berbincang panjang tentang ajaran Islam, dan Maria pun mulai tertarik untuk membaca Al-Quran. Saat pertama kali ia membaca surah Al-Ikhlas, hatinya semakin bergetar. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas 112-14. Maria seketika teringat kembali ayat yang ia baca dalam Injil. Ayat yang menyatakan bahwa Allah itu satu, dan Yesus hanyalah seorang utusan. Semakin ia membaca, semakin ia menemukan bahwa ajaran Islam begitu masuk akal dan selaras dengan apa yang ia rasakan dalam hati. Dalam Islam, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan itu esa dan tidak membutuhkan perantara untuk disembah. Pada akhirnya, Maria tidak bisa lagi menolak kebenaran yang telah ia temukan. Dengan hati yang mantap, ia mendatangi seorang ustaz dan menyatakan keinginannya untuk bersyahadat. Di hadapan beberapa saksi, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Maria resmi menjadi seorang muslimah. Ia memilih nama Maryam sebagai nama barunya, sebagai bentuk kecintaannya kepada Maryam, ibu dari Nabi Isa yang dalam Islam dikenal sebagai wanita suci dan penuh ketakwaan. Sejak hari itu, kehidupannya berubah. Meski harus menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, ia tetap teguh dalam keimanannya. Ia yakin bahwa inilah jalan yang benar. Subhanallah, begitu luar biasa kisah perjalanan seorang biarawati yang akhirnya menemukan cahaya Islam. Sahabat, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menuliskan sholawat di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan juga dari mana asal kalian. Misalnya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau cukup tulis sholawat sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maria lahir di sebuah keluarga Katolik yang sangat taat. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran gereja, doa-doa harian, dan kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang tuanya adalah penganut agama yang sangat patuh, bahkan ayahnya seorang pendeta yang dihormati di komunitasnya. Sejak kecil, Maria sudah terbiasa menghadiri misa setiap minggu, berdoa rosario, dan mengikuti berbagai kegiatan gereja. Ia tumbuh dengan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada kebenaran lain di luar ajaran yang ia terima sejak kecil. Bahkan, ketika remaja, ia bercita-cita menjadi seorang biarawati, seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Keputusannya ini disambut dengan penuh kebanggaan oleh keluarganya. Mereka melihatnya sebagai seorang gadis yang suci dan memiliki masa depan yang penuh berkat. Maria pun masuk ke sekolah teologi untuk mempersiapkan diri menjadi biarawati, mempelajari Injil dengan penuh semangat, dan mendalami ajaran Kristen dengan tekad yang bulat. Baginya, dunia luar bukanlah sesuatu yang perlu ia pertanyakan. Ia sudah memiliki kebenaran di tangannya. Namun, ada satu pertanyaan kecil yang sering muncul di benaknya tetapi selalu ia abaikan. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan? Mengapa Yesus bersujud dan meminta pertolongan kepada Bapa? Namun, setiap kali pertanyaan ini muncul, ia segera menepisnya. Iman tidak perlu dipertanyakan, katanya dalam hati. Lagi pula, para pendeta dan suster selalu mengajarkan bahwa iman adalah menerima dengan sepenuh hati, bukan mempertanyakan. Tapi siapa sangka, pertanyaan kecil yang terus ia abaikan ini perlahan akan menjadi benih perubahan besar dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan Maria semakin larut dalam kehidupan biara. Ia bangun setiap pagi untuk berdoa, mengikuti kebaktian, dan membaca Alkitab dengan penuh ketekunan. Kehidupan dalam biara sangat disiplin dan penuh dengan aturan. Setiap hari, ada jadwal yang harus diikuti, dari doa pagi, ibadah, pembelajaran teologi, hingga pelayanan sosial. Hidupnya sangat teratur, dan ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di luar kehidupan ini. Ia merasa damai, atau setidaknya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kedamaian. Hingga suatu hari, saat ia sedang membaca Alkitab, matanya tertuju pada sebuah ayat yang sangat mengguncang hatinya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia membaca ulang ayat tersebut berulang kali. Mengapa Yesus menyebut ada satu-satunya Allah yang benar? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berbicara seolah-olah ada Tuhan lain yang lebih tinggi? Dan mengapa Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus? Bukankah seorang utusan bukanlah Tuhan, melainkan seorang hamba yang menjalankan perintah? Maria merasakan perasaan yang aneh dalam hatinya. Ia ingin bertanya kepada suster kepala di biara, tetapi ia ragu. Ia takut dianggap sebagai seseorang yang meragukan imannya. Jadi, ia menyimpan pertanyaan itu dalam hatinya,
berharap suatu hari nanti ia akan menemukan jawabannya. Namun, semakin ia berusaha melupakan pertanyaan itu, semakin sering pertanyaan tersebut muncul dalam pikirannya. Beberapa minggu setelah menemukan ayat tersebut, Maria memutuskan untuk mencoba mencari jawabannya. Ia memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang pendeta yang ia hormati. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Bapa, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya. Saya membaca Yohanes 17:3, dan saya ingin memahami lebih dalam. Mengapa Yesus mengatakan bahwa ada satu-satunya Allah yang benar, dan bahwa dirinya diutus? Apakah ini berarti Yesus bukan Tuhan?" Pendeta itu menatapnya dengan tajam. Ada ketegangan dalam suasana yang tiba-tiba terasa berat. Lalu, dengan suara lembut tetapi tegas, pendeta itu berkata, "Maria, iman tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kadang-kadang, kita harus menerima dengan sepenuh hati, tanpa mempertanyakan. Yesus adalah Tuhan, dan itulah yang kita percayai. Jangan biarkan keraguan menguasai hatimu." Jawaban itu tidak memuaskan Maria. Ia mengharapkan penjelasan yang lebih rasional, tetapi yang ia dapatkan hanyalah permintaan untuk menerima tanpa bertanya. Ini membuatnya semakin penasaran. Jika kebenaran itu mutlak, seharusnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Ia mulai mencari lebih banyak ayat dalam Alkitab yang berkaitan dengan konsep ketuhanan Yesus. Dan semakin ia membaca, semakin banyak ayat yang membuatnya bingung. Dalam Markus pukul 12:29, Yesus berkata, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Lagi-lagi, Yesus menyebut Tuhan sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya. Ia tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan," melainkan selalu merujuk pada Tuhan yang Esa. Maria semakin merasa ada yang janggal. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Tetapi, ia masih belum berani mengakui bahwa keyakinannya mulai goyah. Ia takut. Bagaimana jika ia sampai kehilangan imannya? Bagaimana jika ia salah menafsirkan semuanya? Maria berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua pertanyaannya hanyalah godaan yang ingin menggoyahkan imannya. Ia kembali menjalani kehidupannya di biara seperti biasa. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan pertanyaannya, semakin pertanyaan itu menghantuinya. Hingga suatu hari, ia bertemu kembali dengan seorang teman lama yang telah lama tidak ia jumpai. Teman ini dulunya adalah seorang Katolik yang taat, tetapi kini ia telah menjadi seorang Muslimah. Pertemuan itu sangat mengesankan. Temannya bercerita bahwa ia menemukan kebenaran dalam Islam, agama yang sebelumnya ia anggap asing. Maria penasaran, tetapi ia tidak ingin menunjukkan rasa ingin tahunya terlalu dalam. Namun, sebelum pertemuan mereka berakhir, temannya memberikan sebuah buku kecil. "Bacalah ini," katanya, "jika hatimu benar-benar mencari kebenaran, maka engkau akan menemukannya." Malam itu, dengan hati yang penuh penasaran, Maria mulai membaca buku tersebut. Buku itu menjelaskan konsep tauhid dalam Islam, bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan yang paling mengejutkan, ada satu ayat dalam Al-Quran yang langsung menggugah hatinya. "Katakanlah, Muhammad, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Quran Surat Al-Ikhlas 112-14. Maria merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayat ini begitu jelas, begitu tegas, begitu masuk akal. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Tuhan itu satu, dan hanya Dialah yang patut disembah. Maria tidak bisa mengabaikan perasaannya lagi. Ia mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam, membaca terjemahan Al-Quran, dan bahkan diam-diam menonton ceramah-ceramah tentang Islam di internet. Semakin ia belajar,
Semakin ia merasa bahwa Islam memberikan jawaban atas semua pertanyaannya. Hingga akhirnya, Maria tidak bisa lagi mengingkari kebenaran yang ia temukan. Dengan hati yang mantap, ia membuat keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Ia akan menjadi seorang Muslim. Keputusan Maria untuk mempelajari Islam lebih dalam bukanlah hal yang mudah. Sebagai seorang biarawati, kehidupannya sangat terikat dengan aturan gereja, dan setiap langkahnya selalu diawasi. Ia tidak bisa begitu saja bertanya kepada sembarang orang mengenai Islam, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan. Namun, rasa ingin tahunya terus tumbuh. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ayat demi ayat seakan menjawab semua pertanyaannya yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Maria mulai membaca lebih banyak tentang Islam secara diam-diam. Ia menemukan bahwa dalam Islam, Yesus, yang dikenal sebagai Nabi Isa, bukanlah Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Konsep ini membuatnya merenung kembali tentang ayat-ayat dalam Injil yang menyatakan bahwa Yesus selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jika Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan, bagaimana mungkin ia bisa menjadi Tuhan itu sendiri? Semakin Maria mendalami Islam, semakin ia menyadari bahwa konsep ketuhanan dalam agama yang selama ini ia anut tidak sepenuhnya masuk akal baginya. Ia teringat kembali ketika ia bertanya kepada pendeta tentang Yohanes 17:3, di mana Yesus dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Jika Yesus sendiri mengakui keberadaan Tuhan yang lebih tinggi, maka bagaimana mungkin ia disembah sebagai Tuhan? Rasa gelisah mulai menghantuinya setiap malam. Ia ingin berbicara dengan seseorang yang bisa membantunya memahami lebih dalam tentang Islam, tetapi ia takut. Di lingkungan biara, Islam seringkali dipandang sebagai agama yang asing, bahkan berbahaya. Jika seseorang ketahuan mulai mempertanyakan imannya, maka ia bisa dianggap telah sesat. Maria tidak ingin menghadapi tekanan dari komunitasnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan dalam hatinya. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk menghubungi kembali teman lamanya yang telah masuk Islam. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisakah kau membantuku?" Teman Maria menyambut permintaannya dengan penuh kehangatan. Mereka mulai bertukar pesan dan berbincang lebih sering, membahas berbagai ajaran Islam dengan cara yang lembut dan logis. Maria merasa nyaman karena temannya tidak pernah memaksanya untuk menerima Islam begitu saja, melainkan hanya mengajak Maria untuk berpikir lebih dalam. Salah satu pembicaraan yang paling membekas di hati Maria adalah tentang konsep tauhid, keesaan Allah yang mutlak dalam Islam. Temannya menjelaskan, dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dia tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan anak, dan tidak bergantung pada siapapun. Jika kita benar-benar ingin menyembah Tuhan, kita harus menyembahnya secara langsung, tanpa perantara. Maria terdiam. Ia merenungkan kembali bagaimana dalam agamanya, doa selalu diarahkan melalui Yesus atau para santo dan santa. Tetapi dalam Islam, doa langsung dipanjatkan kepada Allah tanpa perantara. Maria mulai merasa bahwa konsep ketuhanan dalam Islam jauh lebih sederhana dan lebih masuk akal dibandingkan apa yang selama ini ia yakini. Setiap kali ia berbicara dengan temannya, ia merasa hatinya semakin dekat dengan Islam. Ia mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama yang menolak Yesus, tetapi justru menghormatinya sebagai nabi yang membawa ajaran tauhid. Yesus, atau Nabi Isa dalam Islam, tidak pernah meminta untuk disembah, melainkan hanya menyeru manusia untuk menyembah Allah yang satu. Namun, semakin hatinya condong kepada Islam, semakin ia merasakan ketakutan. Jika ia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan agamanya, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan teman-temannya di biara? Apakah ia siap kehilangan semua itu demi mengikuti kebenaran yang ia rasakan? Maria terus berjuang dengan pergulatan batinnya.
Ia mulai sering menangis dalam kesunyian, merasa seolah berada di persimpangan jalan yang sulit. Satu sisi, ia tidak ingin mengkhianati keluarganya dan komunitasnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah ia temukan. Setiap kali ia membaca Al-Quran, hatinya merasa tenang, tetapi setiap kali ia kembali ke rutinitas di biara, ia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi berdoa dengan rosario atau memohon melalui Yesus. Kali ini, ia hanya berbicara langsung kepada Tuhan, tanpa perantara, dengan hati yang penuh keikhlasan. Ya Tuhan, jika memang Engkau adalah Allah yang esa seperti yang tertulis dalam kitab MU, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jika Islam adalah agama yang benar, maka berikan aku keberanian untuk mengikutinya. Malam itu, ia tidur dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Esok paginya, ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul mulai berkurang. Ia merasa telah menemukan jawaban atas doanya. Maria mulai diam-diam belajar cara sholat dan membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Ia belum mengucapkan syahadat, tetapi dalam hatinya, ia sudah mulai percaya bahwa Islam adalah kebenaran. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Keputusan besar masih harus diambil, dan ia sadar bahwa konsekuensinya akan sangat berat. Hari yang ditakutkan pun tiba. Maria merasa sudah saatnya ia mengambil langkah terakhir dalam pencariannya. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Ia harus memilih, tetap bertahan dalam kehidupan biara dengan semua keraguan yang ia rasakan, atau mengikuti suara hatinya dan menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Ia menghubungi temannya dan berkata, "Aku sudah siap. Aku ingin mengucapkan syahadat." Dengan penuh haru, temannya membawanya ke rumah seorang ustaz yang telah membantu banyak mualaf dalam perjalanan spiritual mereka. Di sana, Maria duduk dengan perasaan campur aduk, gugup, takut, tetapi juga penuh keyakinan. Ustaz itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Jika hatimu sudah mantap, maka ucapkanlah dengan sepenuh keyakinan." Dengan air mata mengalir, Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang bergetar tetapi penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sejenak, ruangan itu terasa begitu hening. Lalu, temannya dan sang ustaz mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Maria kini resmi menjadi seorang muslimah. Ia memilih nama Maryam sebagai nama barunya, sebagai bentuk penghormatan kepada Maryam, ibu Nabi Isa, yang dalam Islam dikenal sebagai wanita suci yang penuh ketakwaan. Hari-hari setelah masuk Islam adalah hari-hari penuh tantangan bagi Maryam. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Ia sadar bahwa keluarganya akan kecewa, komunitas biaranya akan mengucilkannya, dan ia harus memulai kembali hidupnya dari awal. Namun, Maryam merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menemukan tujuan hidupnya. Ia merasakan hubungan langsung dengan Allah, tanpa perantara, tanpa kebingungan, hanya keyakinan yang murni bahwa Tuhan itu esa. Meskipun ia harus menghadapi berbagai rintangan, Maryam yakin bahwa Allah telah membimbingnya menuju jalan yang benar. Ia berjanji akan menjaga keimanannya, menghadapi segala ujian dengan sabar, dan menjalani kehidupan barunya sebagai seorang muslimah dengan penuh ketakwaan. Dan dengan itulah, perjalanan panjang seorang biarawati Katolik menemukan Islam pun dimulai. Setelah resmi masuk Islam, Maryam merasa seolah dilahirkan kembali. Namun, ia sadar bahwa langkah selanjutnya tidak akan mudah. Ia masih tinggal di biara, tempat di mana setiap orang mengenalnya sebagai seorang biarawati yang taat. Ia belum memberitahu siapapun tentang keputusannya, tetapi ia tahu bahwa cepat atau lambat, rahasianya akan terbongkar.
Dalam beberapa hari pertama setelah bersyahadat, Maryam menjalani hidup dengan hati-hati. Ia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetapi di dalam hatinya, ia sudah berbeda. Saat bangun di pagi hari, ia tidak lagi berdoa seperti dulu. Kini, ia mulai belajar melakukan sholat subuh, meskipun harus dilakukan secara diam-diam di dalam kamarnya. Ketika teman-temannya di biara pergi ke kapel untuk beribadah, Maria mencari waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami lebih dalam tentang Islam. Namun, ada satu hal yang sangat berat baginya, mengenakan jilbab. Sebagai seorang muslimah, ia tahu bahwa menutup aurat adalah kewajiban, tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengenakan jilbab di tempat di mana semua orang mengenalnya sebagai seorang biarawati Katolik? Ia takut akan reaksi orang-orang di sekitarnya. Jika mereka mengetahui bahwa ia telah berpindah agama, apa yang akan terjadi padanya? Suatu hari, Maria mencoba mengenakan jilbab di dalam kamarnya. Ia melihat bayangannya di cermin dan merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terlindungi. Ia merasa lebih dekat dengan Allah. Namun, ia masih belum siap untuk keluar dengan jilbabnya. Ia masih takut. Jadi, ia kembali melepasnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Hari-hari berlalu, dan Maria mulai merasa semakin sulit untuk menyembunyikan keimanannya. Ia ingin beribadah dengan tenang, tetapi setiap hari ia harus berpura-pura seolah-olah tidak ada yang berubah. Hingga akhirnya, sebuah kejadian tak terduga membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Pada suatu pagi, saat semua orang di biara sedang bersiap untuk mengikuti misa, Maria merasa sakit kepala yang sangat hebat. Ia meminta izin untuk beristirahat di kamarnya. Namun, salah satu suster yang merasa khawatir datang untuk menjenguknya. Suster itu mengetuk pintu dan tanpa menunggu izin, langsung masuk ke dalam kamar Maryam. Di atas meja, ada sebuah buku yang Maryam lupa sembunyikan, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Mata suster itu langsung tertuju pada buku tersebut. Wajahnya berubah tegang. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Maryam, buku apa ini?" Maryam terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tidak bisa ia hindari lagi. Ia bisa saja berbohong dan mengatakan bahwa itu hanya buku yang ia baca untuk memahami agama lain, tetapi hatinya menolak untuk berdusta. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Itu Al-Quran." Suster itu terkejut. "Mengapa kau membaca Al-Quran? Apa yang terjadi padamu, Maryam?" Maryam menghela napas panjang. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran. "Suster, aku telah menemukan kebenaran dalam Islam. Aku telah masuk Islam." Mata suster itu membelalak. "Apa? Kau meninggalkan gereja? Kau telah menjadi seorang Muslim?" Maryam mengangguk pelan. Ia tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Berita tentang keislaman Maryam menyebar dengan cepat di dalam biara. Dalam hitungan jam, semua orang sudah mengetahui bahwa seorang biarawati telah berpindah agama. Maryam dipanggil oleh kepala biara untuk menjelaskan dirinya. Di dalam ruangan yang penuh ketegangan, ia duduk berhadapan dengan para suster dan pendeta yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Kepala biara menatapnya dengan wajah penuh kekecewaan. "Maryam, kau tahu betapa besar dosa yang kau lakukan? Mengapa kau mengkhianati imanmu?" Maryam mengangkat wajahnya dengan tenang. "Aku tidak mengkhianati apapun, suster. Aku hanya mengikuti kebenaran yang aku temukan. Aku telah mempelajari Islam, dan aku yakin bahwa ini adalah jalan yang benar." Seorang pendeta yang duduk di sebelah kepala biara menggelengkan kepalanya. "Apakah kau sadar akan konsekuensinya? Jika kau meninggalkan gereja, kau akan kehilangan segalanya. Kau tidak akan memiliki tempat di sini lagi." Maryam mengangguk. "Aku sadar, Bapa. Aku tahu bahwa keputusanku ini akan mengubah hidupku.
Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku tidak bisa beribadah kepada sesuatu yang aku yakini bukan Tuhan yang sebenarnya. Keheningan memenuhi ruangan itu. Semua orang menatap Maryam dengan ekspresi campuran antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Akhirnya, kepala biara berkata dengan suara pelan tetapi tegas, "Jika itu keputusanmu, maka kau tidak bisa lagi tinggal di sini. Pergilah. Biara ini bukan lagi tempat untukmu." Maryam mengangguk. Dengan hati yang berat, ia berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Ia tahu bahwa setelah ini, ia tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa damai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa merdeka. Setelah meninggalkan biara, Maria menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak memiliki tempat untuk pergi. Keluarganya pasti akan menolak keputusannya, dan ia tidak memiliki siapapun yang bisa menampungnya. Ia berjalan di jalanan tanpa tujuan, dengan hanya sebuah tas kecil yang berisi beberapa pakaian dan Al-Quran yang selalu ia bawa. Malam itu, ia menghubungi temannya yang telah membantunya mengenal Islam. Dengan penuh haru, temannya segera datang menjemputnya. "Kau tidak sendirian, Maryam. Kami ada untukmu," katanya sambil memeluk Maryam yang tidak bisa menahan air matanya. Temannya membawanya ke rumah seorang keluarga Muslim yang dengan tangan terbuka menerimanya. Di sana, Maryam mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang Muslimah. Ia belajar lebih dalam tentang Islam, mulai mengenakan jilbab dengan penuh keyakinan, dan menjalankan sholat dengan hati yang khusyuk. Namun, cobaan belum berakhir. Keluarganya mengetahui tentang keputusannya, dan mereka sangat marah. Ibunya menangis dan memohon agar Maryam kembali, sementara ayahnya dengan tegas mengatakan bahwa ia bukan lagi bagian dari keluarga mereka jika ia tetap dalam Islam. Maryam merasa sangat sedih, tetapi ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari jalannya menuju kebenaran. Ia tetap teguh dengan keyakinannya dan berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan. Hari demi hari, Maryam semakin mantap dalam keimanannya. Ia mulai bekerja dan membangun kehidupannya sendiri sebagai seorang muslimah. Meskipun ia kehilangan banyak hal, keluarga, teman, dan kenyamanan yang dulu ia miliki, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, hubungan yang sejati dengan Allah. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kini, Maryam bukan lagi seorang biarawati. Ia adalah seorang muslimah yang bangga dengan keimanannya. Ia telah menemukan kebenaran, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya lagi. Dan dengan itu, kisah perjalanan panjangnya dalam mencari kebenaran berakhir, bukan sebagai sebuah kehilangan, tetapi sebagai sebuah awal yang baru. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari kebenaran dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.